Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pemisahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sobat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa untukmu semua di edisi Verbum Domini 21 Oktober 2021. Sebelum kita masuk dalam permenungan pada hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan sabda Tuhan yang menemani perjalanan hidup kita pada hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sobat Verbum Domini yang terkasih, setelah kita membaca Injil pada hari ini, kita mencoba menyulam tanya tentang maksud ungkapan Yesus ini. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan damai, melainkan pertentangan. Lalu pertanyaan lanjutan yang dapat kita kemukakan di sini, bukankah Yesus adalah wahyu Allah yang adalah damai itu sendiri, yang datang membawa dan memberi damai di tengah dunia? Para sobat Verbum Domini yang terkasih, Injil yang kita renungkan pada hari ini paling tidak masih senada dengan Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan 36. Kedua Injil sama-sama menghantar kita untuk berjumpa dengan ungkapan Yesus yang sangat menggugat. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Atau, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pertentangan atau pemisahan." Dan kisah dalam kedua Injil terus berlanjut bahwa kemudian Yesus menawarkan bahwa untuk menjadi seorang murid atau pengikutnya yang sejati, kita harus membangun suatu sikap lepas bebas. Artinya kita harus siap untuk memanggul salib dan mengikuti Dia. Dan menurut perefleksian saya, bahwa salib hidup kita itu diungkapkan melalui cara hidup yang mengutamakan kehendak Allah, mencintainya di atas segalanya, dan dengan tekun dan setia melaksanakan perintahnya. Dan barang siapa yang tidak memikul salib hidupnya ini, maka dengan sendirinya ia
tidak mengindahkan tawaran Yesus, Sang Pembawa Damai, untuk tinggal dalam damai itu sendiri. Kendati pun bahwa damai yang dibawa oleh Yesus bersifat universal, artinya merangkum dan merangkul siapa saja. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang tak terhingga itu kepada manusia, Allah menghargai kebebasan manusia untuk menjawabi panggilan-Nya bagi manusia untuk tinggal dalam damai yang dibawa oleh Yesus di tengah dunia. Para sobat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekiranya inilah jawaban sementara yang dapat saya bagikan mengenai ungkapan Yesus dalam Injil yang kita renungkan pada hari ini. Bahwa pada hakikatnya Yesus adalah damai dan pembawa damai di tengah dunia. Ia datang membawa damai bagi mereka yang kuat, kokoh, dan bertahan dalam kebenaran bersamanya. Dan bagi mereka yang tidak sepaham dengan apa yang dibawa oleh Yesus, dalam Injil menegaskan bahwa mereka tinggal dalam kegelisahan. Kegelisahan itu ibaratnya seperti pedang yang kemudian mengusik, memisahkan, dan menghadirkan pertentangan. Kendati pun bahwa ada yang tidak sepaham dengan apa yang dibawa oleh Yesus, yakni damai. Tetapi keyakinan kita bahwa Dia selalu menumbuhkan kerinduan dalam hati mereka semua untuk tinggal, hidup, dan merasakan damai yang dibawa oleh-Nya. Para sobat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nilai refleksi yang dapat saya tawarkan di permenungan kita pada hari ini bahwa kita sebagai orang-orang Kristiani dipanggil untuk mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kendati pun bahwa perjuangan hidup kita dalam membela yang benar dan adil akan selalu ada pertentangan, cobaan, dan rintangan. Bahkan ada saat di mana kita dihantar pada penolakan atau bahkan kita disingkirkan. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menemani kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Maka dari itu, mengutamakan kebenaran dan keadilan, membela orang yang tersingkir, orang yang lemah adalah suatu panggilan hidup yang seharusnya mengakar dalam hati dan hidup kita dan kemudian dipentaskan dalam kehidupan kita sehari-hari.